Sebuah petualangan yang mengajarkan tentang kesabaran, kekuatan, dan manajemen yang tepat. Di akhir tahun ini, Desember 2025, kami melakukan perjalanan ke salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.432 mdpl, dengan keindahan dan keteduhan yang menyelimuti di setiap perjalanannya. Inilah Gunung Slamet via Dipajaya. Pamitan dulu. Mana Pak? Mau makan? Oh. Ya. Nanasnya sekali ya? Dede. Salim dek. Tabu-tabu na salim lo. Sama gue na salim lo. Gimik dulu. Ini ya ya. Siapkan kita menuju ke Jawa Tengah untuk melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Oke teman-teman, doakan semoga perjalanan dan pendakiannya berjalan dengan lancar. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mampir di klinik di daerah Bliko Malang untuk periksa kesehatan dulu sebelum melakukan pendakian ke Gunung Slamet via mana nih enak? Dipajaya. Nah, itu Mas Gilang, warlock kita ya. Nah, nih naik bareng sama Mas Nathan juga dan saya. Untuk hasilnya ya tes kesehatan itu harus ya, jadi kita bisa mengukur layak atau tidaknya seorang untuk melakukan pendakian ke gunung di atas 3.000-an. Oke, lanjut. Persiapan menuju base camp Dipajaya. Hari ini hari Sabtu, tepat pukul 5 kita menuju base camp. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di base camp Dipajaya. Base camp Dipajaya sendiri berada di daerah Pulau Sari dengan ketinggian kurang lebih sekitar 1.500-an. Dengan durasi waktu kurang lebih kita akan menuju ke pos 5 kurang lebih sore lah, nyampe lah sebelum maghrib insyaallah. Mudah-mudahan cuacanya baik dan tiba tanpa ya. Ini ojek kita nih. Nah, jadi kita ke pos 1 via Dipajaya, kita naik ojek untuk memangkas waktu. Kalau jalan berapa menit Mas kira-kira? Kalau pemula biasanya 1 jam. 1 jam lebih. Ojek lama. Menikmati perjalanan yang penting ya. Oke. Kita sampai di pos 1
jam 9 lewat 8 menit. Pos 1 apa namanya, Badanan. Naik ojek tadi lumayan sih, worth it sih, jalurnya apa namanya kayak off-road kayak gitu. Tarifnya itu 50.000 sekali jalan, dan bisa memangkas waktu kurang lebih mungkin sekitar 2 jam lah kalau jalan kaki ya. Langsung ayo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu, alhamdulillah kita melaksanakan pendakian Gunung Slamet via Dipa Jaya, dengan target di pos 7 kita ngecamp, kalau nggak bisa ya di pos 5. Cuaca alhamdulillah mendukung. Kali ini ditemenin sama Mas Andre, Mas Nathan, Mas Gilang, dan saya sendiri. Oke. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa semoga perjalanan kita diberikan kelancaran, keselamatan, dan kemudahan. Amin. Berdoa mulai. Amin, amin. Selesai. Yuk kita tos dulu lah. Tosnya apa ini? Apa? Lah. Yes. Yes. Mas. Atau. Iya. Oke, masih di jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2 via base camp Dipa Jaya. Jadi kondisi jalan tuh tanah berakar, nyaman dipijak, dan bisa dibilang vegetasinya masih cukup adem ya di sini. Terus sekarang nih jam setengah 10 dan bisa dibilang jalur pendakiannya nih sepi. Kemungkinan kita akan mulai rame itu ketemu di pos 3 atau pos 2, karena itu persimpangan ketemu dengan jalur Bambangan. Lanjutkan perjalanannya. Di depan Mas Gilang, di belakang itu Nathan, dan saya sebagai sweeper kali ini. Lanjut. Hah? Oke, siap. Yuk, lanjut. Pos 2 Gubuk Abang dengan total perjalanan 52 menit, dibuletin 1 jam lah. Dari pos 2 menuju ke pos 3 pukul 10 lewat 17 menit kita memulai perjalanan. Teman-teman udah pada duluan, saya sebagai sweeper belakangan aja. Cuaca saat ini lumayan mendung ya, mudah-mudahan nggak kena hujan di jalur, karena ini semalam juga udah ditimpa hujan, lumayan blok jalannya.
20 menit perjalanan dari pos 2 kita ketemu jalur persimpangan di Pajaya dengan Bambangan. Kalau Bambangan lewat sebelah kanan saya, kalau dari Dipajaya dari sebelah kiri nongolnya. Nah, dari sini ke atas terus masih satu jalur sama Bambangan. Dari jalur persimpangan kita lanjutkan perjalanan. Sekarang pukul 10.44. Sudah banyak yang turun dan ada beberapa yang naik juga. Ada lutung ya lompat-lompatan. Arah jam 12. Tepat di depan saya itu pemandangan Sindoro Sumbing, tepat di atas awan. Keren sekali. Ya, sampai di pos 3 dengan durasi perjalanan dari pos 2 sekitar 1 jam 15 menit. Di pos 3 ini ada warung. Biasa juga ada beberapa camp area yang bisa digunakan di sini. Cuman estimasi untuk summit kayaknya terlalu jauh. Target sih pos 5. Oke teman-teman, tadi kita di pos 3 ngeres sebentar untuk sekedar ngemil-ngemil. Sekarang sudah pukul 11.52 menit. Kita lanjutkan menuju pos 4 Samaratu. Cuaca masih dikasih enak, mudah-mudahan nggak terkena hujan. Hujan nggak apa-apa kalau sudah buka tenda. Ya, di sini banyak warung, jadi duit aja siapin. Suasana di pos 4 Samaratu rame. Di sini juga ada yang dirin tenda. Ada Samaratu. Total pendakian tadi kurang lebih sekitar 1 jam karena ada kaki mulai ketarik jadi sedikit lambat. Estimasi dari pos 4 ke pos 5 kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Dengan ketinggian di pos 4 saat ini adalah 2588 mdpl. Pos Samaratu. Kita mulai lagi perjalanan menuju ke pos 5 camp area. Sekarang udah jam setengah 2. Ya, akhirnya kita sampai di pos 5 camp area dengan ketinggian 2795.
Nah, di sini teman-teman bisa mendirikan tenda. Juga di sini ada mata air, bukan mata air tapi genangan air yang bisa dimanfaatkan. Ada beberapa warung juga. Akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 5 camp area. Otomatis nanti summitnya paling tidak jam 3 kita udah mulai start. Suasana di dalam tenda, kita nggak bisa keluar karena tadi diguyur hujan terus, dan kita udah makan malam. Menu kita kali ini adalah tahu sama apa tuh, melinjo. Nasi setengah matang nyelitik dikit lah. 95 lah kalau dinilai lah. Besok rencana kita summit jam piro? Jam 3, jam setengah 3 bangun. Rencana tetaplah rencana, tapi kita usahakan ya, mudah-mudahan on time dan cuacanya juga mendukung. Kurang lebih sekitar 3 jam dari pos 5. Kita nih ngecamp di pos 5. Kalau jam 3, 4, 5, 6 kurang lebih jam 6 lah, 3 jaman ya. Dengan standar pendakian apa, level apa? Level dewa. Level dangdut. Ya, selamat istirahat, sampai besok lagi. Leader kita udah tidur. Gas aja. Tempat seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Mulai dari sekarang target. Sampai di pos 6 Tan. Jam berapa? Berapa ya? Coba buka. 4.17. Ini nih. Turun ini. 4.16. 4.16 nyampe di pos 6. Sekitar Setengah jam. bakal minum gunung 2027 Masih ada pos 7 dan pos 8. 9. Istirahat 1 menit, lanjut lagi menuju ke pos 7. Tan. libas pokoknya. Kita udah sampai pos 7. Sekarang udah jam 5 kurang 10. Situasi dan kondisi di pos 7 seperti ini. Ada warung dan bisa mendirikan beberapa tenda juga. Sedikit terbuka ya. Kemungkinan kalau mendirikan tenda di sini anginnya juga cukup besar. Oke, kita lanjutkan ke pos 8 dan ke Pelawangan.
Ayo Dan. Pukul 5.15 kita masih ada di pos 8. Pemandangan mulai terbuka. Ini lautan awan yang ada di pos 8 menuju puncak Gunung Slamet. Di belakang itu ada Sindoro Sumbing, cuman masih ketutupan sama pohon. Kita lanjutkan lagi di jam 5.15 menuju ke Pelawangan. Jam 5.55, jam 6:05 kita sudah di pos 9 Pelawangan. Ini adalah batas aman pendakian 2 km dari kawah. Pos Pelawangan ini untuk menuju ke puncaknya itu kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Mudah-mudahan sampai puncaknya di atas. Berapa lama lagi ke puncak? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kalau dilihat ujungnya mah kelihatan ya. Suasana di puncak Gunung Slamet hari ini tanggal 28 Desember 2025 sangat ramai sekali. Di sana puncak Serononya yang banyak di sini. Oke,
ini kita sampai di puncak Gunung Slamet sama Mas Gilang, ngobrol-ngobrol, review perjalanan sedikit. Kita mulai jam berapa kemarin, Mas? Kita kemarin nge-track mulai pos 1 jam 9 nih. Jam 9 naik ojek ya, kita dari pos di Pajaya ke pos 1 tuh naik ojek dengan biaya 50.000. Terus dari pos 1 ke pos 2 jalurnya langsung dominasinya masih tanah dan akar. Terus lalu 3 itu masih bisa di Rincam ya gitu. Bisa ada warung di 3. Nah di pos 4 itu sama Ratu ya. Iya, sama Ratu. Tapi sekarang udah banyak yang camp Sama Ratu di situ juga masih bisa camp. Tapi yang paling ideal itu di pos 5. Banyak tempat camp dan ada warung juga. ada mata air juga. Mata air tapi genangan. Terus kalau bisa nanti kalau mau summit dari pos 5 itu paling enggak jam 3 atau jam setengah 3 ya. Iya. Jadi sampai puncak itu kurang lebih sekitar perjalanan kurang lebih 3 jam lah. 3 jam tuh udah jalan santai banget. Jadi gitulah sekilas review perjalanan kita kali ini. Mudah-mudahan penuh hikmah dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Terus